Halo guys, sekarang pukul 5.18 pagi, waktu yang menurut saya pas untuk mulai menginstal Android Studio. Ukuran file yang perlu di-download cukup besar, sekitar 1,5 GB. Berhubung internet di kosan saya biasanya dipakai bersama, saya pilih waktu pagi supaya proses download bisa lebih lancar dan juga tidak mengganggu penghuni lain. Karena di jam segini biasanya mereka masih tidur, jadi saya bisa lebih tenang untuk mendownload file besar. Cukup segitu aja ya basa-basinya. Takutnya kalau terlalu lama basa-basi, proses download belum selesai, tapi penghuni lain udah pada bangun. Jadi mari langsung aja masuk ke intro video. Saya sudah membuka browser dan sekarang saya sedang mencari Android Studio untuk Arch Linux sesuai dengan sistem operasi saya. Arch Linux menyediakan repositori Android Studio walaupun nggak resmi berupa AUR. Tidak masalah, kita tetap bisa menginstalnya lewat AUR ini. Paket Android Studio ini dinamai dengan Android Strip Studio dengan huruf kecil semua. Jadi sekarang saya langsung saja buka terminal, lalu ketikkan perintah ya -s besar Android Strip Studio huruf kecil semua. Di sini muncul pertanyaan, package mana yang ingin dibangun bersih? Saya pilih A untuk membangun semuanya. Lalu muncul pertanyaan, tampilkan perbedaan. Saya rasa tidak perlu, jadi saya jawab T untuk tidak ada. Seperti yang bisa kalian lihat, file yang perlu di-download ternyata sekitar 1,3 GB. Tapi jangan khawatir, nanti masih akan ada tambahan lagi saat instalasi Android SDK. Saya lupa pastinya ukurannya berapa, tapi seingat saya tidak sampai 500 MB. Jadi jika ditotal seluruhnya kira-kira sekitar 1,5 GB. Oke, di sini terlihat bahwa proses download sudah selesai. Secara otomatis, sekarang akan dilanjutkan dengan proses semacam adaptasi agar sesuai dengan arsitektur Arch Linux. Ya, di sini terlihat saya sudah dimintai password root. Ini artinya proses adaptasi telah selesai dan sistem siap untuk melakukan instalasi. Jadi, saya masukkan aja passwordnya. Di sini juga terlihat bahwa saya membutuhkan sekitar 3 GB ruang untuk hasil instalasi. Tapi tenang aja, ukuran ini menurut saya cukup kecil karena SSD saya sudah saya upgrade ke 1 tera. Ya, di sini terlihat bahwa instalasi telah selesai. Saya cek dulu di daftar aplikasi apakah sudah ada entry Android Studio. Dan ternyata sudah ada. Berarti sekarang instalasi Android Studio telah berhasil. Sebelum saya mengonfigurasi Android Studio lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya melakukan clear cache. Ini akan sangat mengurangi penggunaan disk karena cache tersebut tidak lagi diperlukan setelah Android Studio terinstall. Jadi, di terminal saya berikan perintah yes, pipe, ei, strip, S besar, C kecil. Kalian bisa lihat ada proses penghapusan installer package Android Studio hasil dari adaptasi dengan Arch Linux tadi. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan membuka Android Studio. Harusnya sih muncul first setup, dan ini dia maksudnya. Di sini saya pilih Send Anonymous Statistics ke Google supaya data penggunaan saya bisa membantu mereka untuk meningkatkan pengalaman pengguna Android Studio. Berikutnya, saya pilih opsi Custom. Nah, ini dia konfigurasi untuk instalasi Android SDK. Karena di awal-awal saya tidak membutuhkan virtual device dan memilih menggunakan device Android fisik aja, saya mematikan opsi Android Virtual Device ini. Ini saya lakukan juga supaya ukuran file yang harus di-download bisa lebih kecil lagi. Di bagian bawah ada konfigurasi untuk meletakkan Android SDK. Jika dilihat sekilas, lokasinya berada di folder home user saya. Saya tidak bisa menggunakan folder ini karena itu menyebabkan user lain tidak bisa mengakses SDK ini. Nanti, jika saya menambah user di laptop ini,
Android SDK akan mendownload Android SDK lagi, yang itu artinya akan buang-buang ruang disk. Lebih baik saya buatkan aja folder sharing yang bisa diakses oleh semua user yang saya pilih dan menempatkan Android SDK di sana. Untuk melakukannya, nanti saya akan buat grup developer, kemudian mengatur hak akses dari folder itu ke developer. Jadi semua anggota yang masuk ke dalam grup developer bisa mengakses dan mengotak-atik isi dari Android SDK ini. Sekarang saya akan membuat grupnya, yaitu dengan perintah sudo group add developer di terminal. Nah, grup ini sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, saya akan memasukkan user saya ke dalam grup developer dengan perintah usermod -a kecil G besar developer user saya. Setelah urusan dengan grup selesai, saya lanjutkan dengan membuat folder sharing. Folder ini akan saya letakkan di /opt, lalu saya buat folder Android-SDK. Selanjutnya, saya buka properti folder untuk mengonfigurasi hak akses. Di sini ada pengaturan grup, saya ubah menjadi developer. Kemudian akses untuk grup saya atur menjadi baca dan tulis. Sedangkan untuk user lain di luar grup developer, aksesnya hanya baca saja. Agar keamanan lebih terjaga, saya akan menambahkan konfigurasi dengan FACL. Sebenarnya permission saat ini udah cukup, tapi akan lebih baik jika saya menetapkan default permission. Pertama, saya akan beri default permission untuk owner. Owner akan saya berikan akses RWX. Jadi perintahnya set facl -d -m u.2 rwx spasi nama folder. Oh bentar, ada yang salah. Ternyata saya baru ingat titik duanya harus double, jadi seharusnya u.2.2 rwx. Nah, sekarang berhasil. Selanjutnya, saya akan menetapkan default permission untuk grup. Saya ingin grup juga punya akses RWX. Perintahnya hampir sama dengan sebelumnya, hanya perlu saya ganti U menjadi G. Terakhir, saya tetapkan default permission untuk other atau user lain di luar grup developer. Saya ingin mereka hanya bisa membaca dan menjalankan file saja tanpa bisa mengubah isinya. Jadi di sini saya tulis R-X. Selanjutnya, saya perlu tambahkan permission khusus, yaitu S pada scope group. Fungsinya supaya setiap file atau folder yang dibuat di dalam folder ini akan otomatis memiliki group owner yang sama, yaitu developer. Sekarang urusan permission sudah selesai, jadi saya akan coba tes. Di terminal saya masuk ke folder Android-SDK, lalu membuat file kosong bernama A dengan perintah touch A. Oke, ternyata akses saya ditolak. Setelah saya cek grup yang saya ikuti dengan perintah groups, ternyata saya belum tergabung di grup developer. Jadi saya perlu logout dulu, lalu login kembali, supaya perubahan grup yang saya ikuti bisa diterapkan. Oke, saya sudah logout dan login kembali. Sekarang terlihat bahwa saya sudah tergabung dalam grup developer. Saya coba lagi hal yang sama, masuk ke folder Android-SDK lewat terminal, lalu membuat file A. Yap, sekarang aksesnya sudah tidak ditolak lagi. Ini adalah progres yang bagus sekali. Kalau kita lihat isi folder ini secara detail dengan perintah ls-l, terlihat bahwa file A memiliki group owner developer. Ini udah betul ya. Dan ownernya adalah user saya karena saya yang membuatnya. Sebelum lanjut, saya hapus dulu file A yang tadi dipakai untuk tes. Sekarang saya akan mengulangi konfigurasi Android Studio. Saya buka kembali aplikasinya, kemudian pilih custom lagi, lalu matikan opsi Android Virtual Device. Di bagian folder SDK, saya ubah lokasinya menjadi /opt/android-SDK.
Berikutnya muncul perjanjian lisensi. Langsung saja saya accept karena jujur aja saya males baca satu persatu. Lagi pula kalau pembuatnya Google, saya rasa isinya sudah cukup aman. Dan kalau saya tidak setuju pun, itu malah membuat saya tidak bisa pakai Android Studio. Jadi, iyain aja dah ya. Sekarang proses download Android SDK sedang berjalan, jadi saya tinggal menunggu. Oke, sekarang muncul pesan Android SDK is ready, dan tombol finish sudah aktif. Sekarang saya tinggal tekan finish, dan akhirnya selesai sudah perjuangan saya melakukan instalasi Android Studio ini. Ternyata belum selesai juga sih. Masih ada satu lagi, ada sebuah tools bernama ADB yang seharusnya bisa diakses langsung hanya dengan mengetik ADB. Tools ini penting karena kedepannya banyak aplikasi lain yang akan memanggil ADB dengan cara seperti ini. Sekarang, jika saya jalankan perintah ADB di terminal, terlihat pesan bahwa ADB command not found. Ini artinya ADB tidak ditemukan. Sebenarnya ADB ini sudah terdownload bersamaan dengan Android SDK tadi. Hanya saja lokasinya tidak di folder bin, jadi terminal tidak bisa menemukannya. Lokasi folder ADB ada di /opt/android-sdk/platform-tools. Nah, ini dia makhluknya. Supaya bisa diakses langsung dengan perintah ADB, saya akan membuat simbolik link di /user/bin yang mengarah ke file tersebut. Dan untuk membuatnya, saya tinggal masukkan perintah di terminal sudo ln -s lokasi file asli yang tadi. Kemudian lokasi link yaitu /user/bin/adb. Setelah langkah ini dilakukan, harusnya saat saya memanggil ADB langsung, tidak akan muncul pesan not found lagi. Dan betul, sekarang di terminal sudah muncul tampilan dari aplikasi ADB. Kalau sudah sampai tahap ini, artinya proses instalasi dan konfigurasi Android Studio telah betul-betul selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai habis. Mudah-mudahan video yang dibuat apa adanya ini ada manfaatnya. Saya tutup sampai sini dan sampai jumpa di lain kesempatan.